guys, ketemu lagi bareng gua Embol Nagao guys. Di video kali ini gua akan berbagi pengalaman dan akan membahas kata orang-orang belayar gaji besar gitu guys. Gua belayar tuh guys, aktif gua belayar mulai tahun 2006 tuh sampai 2018, 2 tahun yang lalu guys. Karena gua penasaran tuh awal-awalnya, bukan penasaran karena susahnya dapat kerja di darat guys. Jadi wah, dengar-dengar nih belayar ini gajinya besar, belayar gaji besar gitu kan orang-orang bilang. Jadi gue tertarik, apa aja sih, gimana sih caranya biar gue bisa belayar itu, apa aja syarat-syaratnya. Nah ini guys, setelah gue udah kelar cari informasi syarat-syarat untuk belayar, gue udah kompletin syarat-syaratnya segala macam, tetek bengek, sekolah, apa sertifikat apa bla 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 bla. Nah udah kelar, nah barulah gue ngelamar guys ke salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia. Dia bergerak di bidang peti kemas guys, yang kantornya ada di Jakarta Utara gitu guys. Pertama-tama nih guys nih, asal lu tahu nih ya, itu tahun 2006 guys. Jadi pertama-tama gua apa nih, perjanjian kontrak apa lagi ya, apa sih namanya gua lupa guys. Surat perjanjian gitulah guys lah, PKL guys. PKL itu namanya, surat PKL itu kepanjangan apa ya, sudah lupa guys. Perjanjian kerja lapang, apa sih ya, gitulah guys. Gue lupa guys, maaf. Jangan dicontoh guys, pelaut Indonesia nggak begini semuanya. Pelaut Indonesia banyak yang kita. Nah, tahun 2006 itu gue kerja di salah satu perusahaan Indonesia. Gue kaget dong guys, gue udah tanda tangan kontrak segitu, gaji gue berapa. Waktu tahun 2006 itu gue emang sih gue belum pengalaman, terus posisi gue juga apa gitu guys ya. Oke lah, karena gue udah pusing, udah puyeng banget nih, nggak ada dapat kerjaan di darat gitu kan. Lagi pula gue udah kompletin syarat-syarat segala macam. Akhirnya oke lah, gue setuju dengan peraturan itu, dengan perjanjian gaji segitu. Gajinya guys sekitar, lo tau nggak guys, dulu itu tahun 2006 gue memang posisi paling bawah guys di itu, belum pengalaman guys, mantap aja. Gue posisi second cook waktu itu, second cook ya, dengan gaji 1.750.000. Nah guys, dengan gaji segitu kira-kira cukup buat apa ya guys, karena gue dulu itu pikirnya, oh gaji segitu hampir rata-rata mungkin UMR Jakarta waktu tahun itu lebih besar ya guys, kerja di darat gajinya lebih besar daripada kerja di kapal dengan posisi gua waktu itu guys. Jadi gua udah apa namanya, udah tanda tangan kontrak itu, tunggu beberapa hari lah ya, 1 hari atau 2 hari lah, datanglah kapal tuh ke Tanjung Priok, ke pelabuhan Tanjung Priok. Nah gua sign on di sana guys. Gua naik kapal di sana di Tanjung Priok itu guys. Dan pertama gua naik kapal itu penggantian kru semua. Jadi kru Cina diganti sama kru Indonesia semua, dari mulai jabatan paling bawah second cook, gua sendiri sih dulu second cook, sampai kapten. Jadi penggantian kru gitu guys. Pertama naik kapal tuh gua bingung kan. Untung aja itu perusahaan mau nerima gua guys. Karena gue sama sekali tidak pengalaman dan gak tahu aturan di kapal, ini harus bilang apa, ini bilang apa gitu guys. Sampai aja pokoknya seru banget deh, seru juga menyedihkan guys. Jadi udah naik gitu kan, udah semua udah naik ke kapal nih, jadi pengalaman. Terus pas udah nyampe di kapal itu, jadi si kapten tuh ngomong, tolong katanya pisahin mana orang dek, mana orang mesin gitu kan. Nah gua bingung guys, gua nggak tahu gua tuh orang mana gitu kan. Gua masuk dek apa masuk mesin, dia bilang. Gua apa sih posisinya, gue sampai bingung nih, orang-orang udah pada pindah duduk nih gitu guys. Sementara gue masih bengong aja gitu guys. Jadi gue duduk, terus ditanya, loh kamu jabatan kamu apa, katanya gitu. Di sini kamu sebagai apa? Aku bilang, gue katanya second cook. Gue masuk mana gue? Terus ada koknya, udah sini aja masuk dek, katanya masuk dek, duduk di dek gitu kan guys. Udah gue ngomong ke sana, terus nah udah
oke lah, udah berjalan, kita udah familiarisasi ya guys ya. Oh ini kamu kerjanya ini gitu ya guys ya. Udah 1 hari 2 hari 3 hari aman guys, 1 hari 2 hari aman, kerjaan gua aman gitu kan. Walaupun gua masih ngikut chip cook waktu itu waktu itu kokinya baik banget guys. Dia ngajarin gua banyak gitu tentang masak, tentang apa gitu kan. Tapi gua sekarang bukan koki sih, gua orang tek ya, bawahan abadi kayaknya guys. gua gua Ebi guys, jadi itu apa namanya tuh, udah di kapal udah ya semingguan lah kurang lebih ya. Nah semingguan, sedangkan gua kan nggak tahu guys, ini orang ini jabatannya apa, orang ini jabatannya apa. Jadi di kapal itu gua panggil semuanya mas, mau orang mesin, mau itu kapten, mau ibu jurumudi atau perwira atau yang lainnya, gua panggil semua mas. Nah suatu saat nih ada chief engineer baru dari Makassar nih guys nih, gua nganterin makanan guys ke kamarnya. Dia mau dianterin makanannya ke kamar, ya udahlah gua tek naik tangga guys, berapa tingkat tuh, 1 2 3, ada mungkin 4 lantai ya bang. Gua naik tangga nganterin makanan, bawa makanan makan siang gitu guys. Gua panggil mas ini makanannya. Gua bilang kan, ini mau taruh di meja apa gimana, loh kok kamu nggak tahu saya, dia bilang gitu kan. Ya, jangan panggil mas katanya, panggil saya bas. Bas apa itu, pas saya bilang apa itu mas, bas. Jadi gue tahu panggilan aturan nama-nama di kapal itu, ini harus bilang apa. Nah dari mulai situ guys, dari seminggu udah di kapal baru gue tahu itu aturannya. Balik lagi ke judul gue ini, judul gue kan layar gaji besar katanya nih. Waktu kerja sehari-hari gue kepikiran ya guys, walaupun gue dulu tuh apa namanya ya, daripada di darat nggak ada kerja gitu guys, ya udahlah gua ke kapal aja, walaupun dengan berat hati, dengan iming-iming gaji besar, mudah-mudahan ke depannya. Tapi setelah itu ya gitu kenyataannya, gaji gua 1.750.000 kalau nggak salah ya, nggak jauh, nggak lebih dari 2 juta lah kayaknya guys. Nah habis itu kan gua jabatan second cook nih guys nih. Kerjaannya gitu guys, gue cuci piring apa segala macam, bantu chief cook segala macam gitu guys. Habis itu gue di suatu hari gue disuruh ambil lengkuas apa kayak jahe, kayak apa gitu, gue nggak tahu guys. Lengkuas itu jahe apa gimana gitu ya. Gue nggak tahu bener-bener ya, dia suruh ngambil lengkuas, terus yang gue bawa itu kunyit guys. Aduh, hari ke sekitar segitulah, 1 minggu apa ya, 1 mingguan lebih lah, gue baru disuruh tuh sama koki tuh, tolong ambilin ini katanya ke gunroom gitu kan. Jadi gunroom itu guys, jadi kayak ruangan khusus buat pendingin gitu guys. Habis itu bla bla bla, oke lah gue sambil mikir nih guys, gue bangun tuh jam 5 pagi guys. Oke guys, lanjut. Tadi gue skipnya ada anak gue udah merit guys. Anak gua minta jatah biasa guys buat nabung di pengajian. Oke, gua lanjut guys. Jadi abis itu gua salah ngambil itu kan, suruh ngambil lengkuas, malah gua ambil kunyit kan. Nah dari situ terus masih berjalan. Nah suasana mulai boring nih guys, mulai gak enak sama sekali. Udah mulai biasa guys, namanya juga pelaut ya. Jadi udah ada yang ini komplain apa namanya gitu, yang ini perselisihan paham sama yang ini, otomatis gue jadi berpikir, gimana ya kok begini gitu. Habis itu suatu pagi mungkin gue karena udah merasa bosan gitu ya guys, jadi gue tuh sambil apa sih, nyuci beras gitu kan, nyuci beras apa itu gitu. Nah jadi itu guys, habis gue sambil nyuci beras tuh gue mikir, gaji gue segini, kerjaan gue gini, tapi alhamdulillahnya gue pikiran, nggak apa-apa lah, yang penting di kampung tuh taunya gue tuh belayar guys. Jadi gue mikirnya ke situ guys. Jadi sekarang juga kan gue udah habis uang banyak buat apa namanya, buat persyaratan gitu guys. Dan kalau sampai gagal, kasihan orang tua gue. Sedih banget guys. Jadi gue kan modalnya itu kan ya gitulah, nantilah gue cerita di video selanjutnya. Nah apa sih, kameranya jatuh. Nah, jadi kan waktu itu gaji gue segitu kan guys. Terus gue cari-cari informasi tuh guys, di kapal tuh gue cari-cari informasi
Gue bilang nih, katanya belayar gajinya besar besar. Gue tanya-tanya tuh sama orang, kok gajinya segini ya. Oh, terus kata salah satu teman gue, ya kalau memang perusahaan bagus, apa perusahaan luar negeri, nah itu baru katanya bisa gaji dolar gitu sih, katanya dulu kalau salah emang bener gitu sih. Gua pengalaman sendiri, gua lama kerja di kapal luar nih sampai saat ini. Gua di perusahaan dalam itu cuma 3 tahun. Nah habis itu gue oke lah jalan selama 6 bulan guys. Posisi gue jadi second cook tuh, jadi nyuci beras, nyuci piring, kadang kadang masak gitu guys. Ya pokoknya masak ala Thailand gitu kan, enak gak enak asal ditelan gitu. Nah udah gitu selama 6 bulan tuh posisi gue tuh second cook. Alhamdulillahnya guys, sebelum 6 bulan itu kan gue kan, kalau kata orang-orang sih gue baik, jadi gue sering main-main gitu guys, ke Anjungan gitu guys, jadi tempat supir apa itu gue sering main gitu kan. Kalau malam-malam gue nggak bisa tidur, gue main ke sana. Nah gue belajar nyetir kemudi gitu guys di sana. Jadi pas 6 bulan itu ada jurumudi yang keluar. Nah gue itu alhamdulillahnya langsung dipromosiin guys, jadi dari second cook langsung ke jurumudi, jadi naik 2 tangga, naik 2 level. Jadi gue nggak ke klasi dulu, gue dari second cook langsung ke jurumudi. Nah habis dari jurumudi itu guys, wah gue tinggal ngembangin lagi nih. Maksud gue, mungkin ada kesempatan dong untuk join di perusahaan luar gitu guys. Hmm, nah, oke guys, sampai di sini aja dulu deh. Nanti channel berikutnya gue sambung lagi ya.